Hidup ini hanya sementara dan singkat. Tapi amal baikmu bisa menjadi abadi selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kenyataan paling sunyi, paling dalam, dan paling pasti dari seluruh kisah manusia yang pernah hidup di dunia. Sebuah kebenaran yang tidak bisa disangkal oleh siapapun, tak peduli dari mana dia berasal, apa agamanya, berapa tinggi ilmunya, seberapa besar hartanya, dan sehebat apapun kekuasaannya. Semua akan sampai pada ujung jalan yang sama, meninggalkan dunia, dan memasuki alam yang lebih kekal. Namun anehnya, meski kita tahu semua akan berakhir, dunia tetap terasa sangat menggoda. Ia menyajikan warna-warna, cita rasa, perasaan cinta, harapan, dan ambisi seolah semua akan berlangsung selamanya. Padahal dunia hanyalah ruang tunggu, bukan tempat tinggal. Ia seperti ruang transit dalam perjalanan panjang. Tapi lihatlah betapa banyak manusia membangun istana di ruang tunggu itu, bahkan rela mengorbankan arah dan tujuan hanya demi kenyamanan sesaat. Ada sebuah pertanyaan yang sangat jarang kita ajukan kepada diri sendiri, untuk apa sebenarnya aku hidup? Bukan sekadar untuk makan, tidur, bekerja, dan mati. Tapi benar-benar bertanya, dengan hati yang jujur, untuk apa aku dilahirkan di dunia ini, dan apa yang akan kubawa ketika semua ini selesai. Setiap hari kita menyaksikan kehidupan bergerak. Ada yang lahir, ada yang wafat. Ada yang tertawa hari ini, tapi esoknya menangis. Ada yang berkuasa hari ini, tapi dalam waktu yang singkat, segalanya dirampas oleh waktu. Ada yang penuh semangat mengejar dunia, tapi lupa bahwa waktu hidupnya hanyalah pinjaman. Pernahkah kita berpikir bahwa semua yang sedang kita nikmati, kesehatan, penglihatan, pendengaran, tenaga, pikiran, bahkan napas, bukan benar-benar milik kita? Semuanya hanyalah titipan. Bahkan tubuh yang kita pakai pun suatu hari nanti akan dikembalikan ke tanah, tanpa bisa kita tolak. Kehidupan ini seakan sedang memutar ulang satu pola yang sama, berulang-ulang. Lahir, tumbuh, belajar, jatuh cinta, bekerja, menua, dan akhirnya menghilang. Mereka yang datang sebelum kita pun telah melalui itu semua. Nama-nama mereka sekarang hanya tertulis di batu nisan, atau tinggal sebagai cerita. Padahal dulu mereka pun seperti kita, merasa hidup ini masih panjang. Namun, waktu adalah sesuatu yang tidak bisa ditipu. Ia tidak pernah berhenti, tidak pernah menunggu, tidak pernah mengulang. Hari ini yang kita miliki sekarang adalah satu-satunya hari yang benar-benar nyata. Kemarin hanya tinggal kenangan, dan esok belum tentu datang. Tapi anehnya, kebanyakan dari kita hidup seolah akan hidup selamanya. Lihatlah anak kecil yang berlari di bawah matahari. Ia tidak tahu bahwa waktu masa kecilnya akan segera pergi. Remaja yang penuh semangat dan impian besar, ia tidak tahu bahwa tenaga mudanya hanya sebentar. Orang dewasa yang sibuk mengejar harta dan jabatan, tak sadar bahwa tak lama lagi rambutnya akan memutih dan tubuhnya melemah. Dan orang tua yang kini duduk termenung, menatap senja dari jendela rumahnya, hanya bisa mengingat masa lalu yang tidak bisa diulang. Begitulah hidup. Ia seperti embun pagi yang sejuk, tapi akan menghilang saat matahari meninggi. Ia seperti bayangan senja yang indah, namun pelan-pelan lenyap di telan malam. Kita berjalan di atas bumi, seringkali lupa bahwa tanah yang kita pijak ini suatu hari akan menjadi tempat kita dibaringkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran 185. Ayat ini bukan sekadar pengingat tentang kematian, tapi juga isyarat bahwa hidup ini tidak kekal. Bahwa tidak ada satupun yang bisa kita pegang selamanya. Mereka yang menyadari kefanaan dunia akan hidup dengan cara berbeda. Ia tidak akan rakus. Ia tidak akan menunda kebaikan. Ia tidak akan mudah marah, mudah kecewa, atau terlalu bergantung pada dunia. Sebab ia tahu, semua ini hanyalah singgah. Semua ini hanyalah titipan. Semua ini hanyalah kesempatan yang tak bisa diulang dua kali.
Setiap hari adalah amanah. Setiap pagi adalah hadiah. Dan setiap malam adalah penutup yang entah akan disambung esok atau tidak. Mereka yang sadar akan hidup yang singkat ini, akan menjadikan setiap detiknya berarti. Ia akan memilih ucapan dengan bijak, menjaga sikap, menebar manfaat, dan memperbanyak amal, bukan karena ingin dipuji, tapi karena tahu bahwa waktunya terbatas. Maka tanyalah dirimu sekarang, apakah kamu sudah menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya? Apakah kamu telah bersyukur atas nikmat yang sering terlupa? Ataukah kamu masih menunda, menunggu, dan berharap esok masih akan datang? Karena jika hari ini adalah hari terakhirmu, apakah kamu siap? Sementara dan singkat, itulah hidup di dunia. Dan seringkali, kesadaran itu datang terlalu lambat, ketika waktu telah habis, dan semua yang bisa kita lakukan hanyalah menyesal. Namun belum terlambat, jika kita masih diberi satu hari lagi. Karena di balik setiap napas yang diberikan, Allah masih memberimu kesempatan untuk kembali, untuk memperbaiki, untuk mengingat, untuk memulai, dan untuk mengakui bahwa hidup ini bukan milik kita, melainkan sebuah pinjaman yang sebentar lagi akan diminta kembali. Dan di sanalah kisah sesungguhnya baru dimulai. Namun, inilah titik di mana banyak manusia mulai tergelincir. Ketika kesadaran tentang kefanaan hidup datang, sebagian justru mengabaikannya. Sebagian lainnya bingung, tak tahu harus memulai dari mana. Ada pula yang memilih membungkam suara hati mereka sendiri, dan kembali larut dalam rutinitas yang menipu. Mereka tahu dunia ini sementara, tapi mengapa masih saja merasa begitu berat untuk berpaling dari pesonanya? Mereka sadar semua akan berakhir, tapi tetap saja seolah ingin hidup selamanya. Disinilah letak konflik awal manusia, bukan pada apa yang ia tahu, tapi pada apa yang ia abaikan meski telah tahu. Lihatlah bagaimana manusia mengejar dunia dengan penuh tenaga. Pagi-pagi ia keluar rumah, mengejar rezeki, membawa harapan, dan kembali pulang dengan lelah yang luar biasa. Tapi jarang sekali ia sempat duduk sejenak dan merenung, untuk siapa semua ini? Apa tujuan akhirnya? Bahkan ibadah yang seharusnya menjadi penopang ruhani, seringkali hanya menjadi rutinitas tanpa ruh. Solat menjadi gerakan otomatis. Doa hanya sekadar formalitas. Sedekah pun dilakukan bukan karena cinta kepada akhirat, tapi karena ingin dihormati sesama. Hati mulai kosong, tapi tidak pernah benar-benar terasa. Kita hidup di zaman yang sibuk. Semakin sibuk seseorang, semakin ia dipuji. Tapi kesibukan itu seringkali menutupi satu hal penting, keheningan batin. Dan dalam keheningan itulah kita biasanya menemukan makna. Tapi jika hidup terlalu bising, bagaimana bisa kita mendengar bisikan kebenaran? Konflik manusia bukan semata tentang kemiskinan atau kekayaan, bukan tentang sehat atau sakit, tapi tentang lupa atau ingat. Mereka yang lupa bahwa hidup ini hanya sebentar, akan terjebak dalam jeratan ambisi yang tiada habisnya. Mereka terus mendaki tangga dunia, tapi tak tahu kemana sebenarnya mereka menuju. Kadang kita melihat seseorang yang begitu sukses, terkenal, dihormati, dan bergelimang kemewahan. Tapi di balik senyum dan pencapaiannya, hatinya kosong. Ia sulit tidur di malam hari, dibayangi rasa takut kehilangan. Ia tak bisa duduk tenang, karena hidupnya terikat oleh harta yang seharusnya ia kendalikan, bukan sebaliknya. Begitu juga dengan mereka yang merasa gagal. Hanya karena tak punya apa yang orang lain miliki, mereka merasa hidupnya tak berarti. Padahal Allah tidak menilai dari besar kecilnya harta, tapi dari bagaimana hati menerima dan mengelola apa yang telah diberi. Dunia ini bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling sadar. Dan kesadaran itu bukan sesuatu yang otomatis datang. Ia harus dicari. Ia harus diperjuangkan. Ia lahir dari kejujuran kepada diri sendiri, bahwa dunia ini tidak bisa menjanjikan kebahagiaan sejati. Sebab kebahagiaan sejati itu tidak bisa dibeli, tidak bisa diwarisi, dan tidak bisa dicapai hanya dengan angka di rekening. Maka mulailah muncul keresahan dalam hati orang-orang yang masih diberi kelembutan jiwa. Mereka bertanya-tanya, apakah aku sudah hidup sesuai dengan tujuan penciptaanku? Tapi pertanyaan itu kadang membuat takut. Karena untuk menjawabnya,
Seseorang harus berani melihat hidupnya sendiri dengan jujur. Bayangkan seorang yang setiap hari bekerja keras, sibuk, dan terlihat sukses. Tapi diam-diam, ia merasa sepi. Ia merasa bahwa semua ini hanya rutinitas yang melelahkan. Ia mulai bertanya-tanya, apa artinya semua ini jika suatu saat aku akan pergi? Dan saat itu ia menyadari bahwa selama ini ia sibuk membangun sesuatu yang tidak bisa ia bawa mati. Inilah awal dari pergolakan batin. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa ia telah menjadikan dunia sebagai tujuan, bukan sebagai jalan. Ketika ia merasa hampa meski punya segalanya. Ketika ia mulai membandingkan antara kesenangan sesaat dengan ketenangan hakiki. Tapi jalannya tidak selalu mudah. Banyak yang ingin berubah, tapi tertahan oleh lingkungan. Oleh pergaulan yang melemahkan semangat spiritual. Oleh tekanan sosial yang mengukur nilai seseorang dari apa yang dia miliki, bukan dari siapa dia sebenarnya. Mereka ingin hijrah, tapi takut kehilangan gengsi. Mereka ingin memperbaiki, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Dan disinilah setan memainkan perannya. Ia membisikkan bahwa perubahan itu sulit. Ia menunda-nunda niat baik. Ia membuat seseorang merasa tidak layak untuk kembali kepada Allah. Ia membuat dosa terasa biasa, dan akhirat terasa jauh. Maka sebagian orang kembali jatuh ke dalam rutinitas semu, walau hatinya terus gelisah. Gelisah itu adalah panggilan dari Allah. Sebab jiwa yang suci selalu ingin pulang. Ia tahu dunia ini bukan rumahnya. Ia tahu bahwa terlalu lama tinggal di dunia akan membuatnya lupa jalan kembali. Tapi untuk benar-benar pulang, seseorang harus melewati pergolakan batin yang mendalam. Dan disinilah kita berdiri hari ini, di tengah kehidupan yang penuh kebisingan, tapi kosong. Penuh aktivitas, tapi seringkali hampa makna. Kita berdiri di antara dua panggilan, satu dari dunia yang menggoda, dan satu lagi dari akhirat yang memanggil dengan lembut. Kita tahu mana yang benar. Tapi bisakah kita memilihnya? Karena perjuangan terbesar bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri yang masih cinta pada hal-hal yang akan ditinggalkan. Dan di titik inilah banyak manusia berhenti. Mereka tahu jalan pulang, tapi belum siap melepaskan apa yang membuat mereka tersesat. Mereka ingin dekat kepada Allah, namun masih terikat dengan dunia. Mereka ingin kembali ke fitrah, tapi takut kehilangan kenyamanan palsu yang dibangun selama bertahun-tahun. Padahal, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada hidup dalam kepura-puraan. Hati yang tahu kebenaran, tapi terus dipaksa untuk hidup dalam dusta dunia. Jiwa yang haus akan makna, tapi terus dijejali dengan kesenangan yang hanya memuaskan raga. Inilah kegelisahan yang paling dalam, ketika ruh memanggil, tapi tubuh tak mau beranjak. Lalu mereka pun mulai bertanya, apakah semua yang mereka bangun, semua yang mereka perjuangkan, semua yang mereka pertahankan, akan ada artinya saat nyawa sampai di tenggorokan? Mereka merenung, bahwa rumah megah tidak bisa melindungi dari kematian. Jabatan tinggi tidak bisa menunda waktu yang telah ditetapkan. Popularitas tidak bisa menjadi perantara ketika malaikat maut datang menjemput. Dan kekayaan yang mereka kumpulkan seumur hidup, pada akhirnya hanya menjadi angka di catatan warisan. Sementara itu, waktu terus berjalan. Hari-hari berganti, usia bertambah, tetapi perubahan tak kunjung datang. Hati semakin keras, bukan karena tidak tahu, tapi karena terlalu sering mengabaikan. Seperti tanah yang tidak pernah disiram, hati yang tidak diasah dengan zikir dan ilmu akan menjadi tandus. Dan di sanalah banyak orang tersesat, bukan karena kebodohan, tapi karena penundaan. Penundaan untuk bertaubat. Penundaan untuk bersedekah. Penundaan untuk memaafkan. Penundaan untuk bangun malam dan menangis di hadapan Allah. Penundaan untuk mulai hidup dengan tujuan, bukan sekadar rutinitas. Hidup yang sementara ini berubah menjadi arena pertaruhan. Ada yang berusaha menyelamatkan dirinya dengan amal, ada pula yang menggadaikan masa depannya hanya demi dunia yang fana. Padahal Allah tidak pernah menunda kasih-Nya. Tapi manusialah yang terus menunda untuk kembali kepadanya. Maka konflik pun berkembang, bukan lagi antara dunia dan akhirat, tapi antara kesadaran dan kemauan. Seseorang bisa tahu bahwa dunia ini singkat, namun jika ia tidak mau mengambil langkah konkret, maka pengetahuannya menjadi sia-sia.
Ia tahu hidup ini hanyalah titipan, tapi masih memperlakukan dunia seolah-olah miliknya selamanya. Disinilah kita menyadari bahwa perjalanan kembali kepada Allah bukan sekadar pengetahuan, tapi butuh keberanian. Keberanian untuk melepaskan. Keberanian untuk berkata cukup. Keberanian untuk memulai, meski dari titik yang paling gelap. Dan Allah, dengan segala rahmat-Nya, tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Tak peduli seberapa dalam seseorang pernah tenggelam dalam dunia, selama ia berniat untuk bangkit, Allah akan membantunya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau meminta bantuan itu? Konflik batin ini kian dalam. Seorang manusia yang mulai sadar bahwa dunianya semu, kini merasa kosong. Ia mulai merasa bahwa segala sesuatu yang dulu ia kejar, ternyata tidak benar-benar membuatnya bahagia. Bahkan ketika semua orang memujinya, hatinya tetap hampa. Bahkan ketika rekeningnya penuh, ia tetap merasa miskin. Ia mulai memahami bahwa yang kurang bukan pada apa yang dimilikinya, tapi pada siapa yang dituju oleh hidupnya. Dan inilah titik kritis dalam perjalanan ruhani, ketika seseorang tidak lagi mencari dunia untuk memuaskan dirinya, tapi mulai mencari Tuhan untuk menemukan jiwanya. Ketika ia mulai merasa bahwa hidup ini bukan soal seberapa tinggi ia berdiri, tapi seberapa dalam ia bersujud. Bahwa bukan seberapa banyak ia dikenal manusia, tapi seberapa tulus ia dikenal oleh Allah. Namun pergolakan itu tidak serta-merta usai. Ada banyak hal yang harus ditinggalkan. Ada kebiasaan buruk yang harus dihentikan. Ada orang-orang yang harus dijauhi, meskipun dulu begitu dekat. Ada zona nyaman yang harus ditinggalkan, meski terasa aman. Dan semua itu terasa menyakitkan, karena perubahan sejati memang tidak pernah mudah. Tapi bukankah surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak mudah? Dan bukankah neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan? Maka seseorang yang ingin selamat harus berani berjalan melawan arus. Ia harus siap dianggap aneh, ditinggalkan, bahkan disalahpahami. Tapi jika tujuannya adalah Allah, maka semua itu tidak akan sia-sia. Dalam proses itu, ada air mata, ada kesendirian, ada doa-doa yang panjang di malam hari, ada bisikan hati yang tak bisa diungkapkan kepada siapapun, selain kepada Tuhan. Tapi justru dari sanalah cahaya itu mulai datang. Cahaya yang tidak menyilaukan mata, tapi menghangatkan jiwa. Cahaya yang mengajarkan bahwa dunia ini bukan tempat menetap, tapi tempat singgah. Bukan rumah, tapi halte. Dan manusia yang mulai melihat dunia seperti itu, tidak akan lagi mudah tergoda. Ia bisa punya harta, tapi tidak terikat padanya. Ia bisa sukses, tapi tidak sombong. Ia bisa gagal, tapi tidak putus asa, karena ia tahu, semua ini hanya sementara. Yang kekal bukanlah hasil, tapi amal. Maka meski langkahnya berat, ia terus berjalan. Meski jalannya sepi, ia tetap melangkah. Karena ia tahu bahwa satu-satunya tujuan hidup ini bukanlah dunia, tetapi pulang. Pulang ke tempat yang dahulu kita berasal. Tempat yang jauh sebelum tubuh ini terbentuk, ruh kita telah bersaksi, Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita menjawab, Bala asyahidna. Benar, kami bersaksi. Namun sejak saat itu, dunia telah menjadi tirai yang menebal. Kita lahir dengan tangis, tumbuh dengan keinginan, dan dewasa dengan ambisi. Perlahan, suara kesaksian itu tertimbun oleh suara dunia. Ia tidak hilang, hanya terlupakan. Maka perjalanan hidup sejatinya adalah perjalanan kembali mengingat. Mengingat bahwa hidup ini bukan tentang menumpuk, tapi tentang menyampaikan. Bukan tentang memiliki, tapi tentang menitipkan. Bukan tentang menetap, tapi tentang bersiap. Dan saat seseorang mulai menyadari ini, maka dunia tidak lagi menjadi tempat untuk membangun istana, tapi tempat untuk menanam kebaikan. Karena di akhirat kelak, tidak ada yang akan ditanya tentang berapa banyak tanah yang ia miliki, tetapi apa yang ia tanam di atasnya. Bukan tentang seberapa besar rumahnya, tetapi seberapa banyak pintu yang ia buka untuk orang lain. Bukan tentang seberapa tinggi jabatannya, tapi seberapa rendah hatinya kepada Allah dan sesama manusia. Ia mulai memahami bahwa amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas
lebih berat timbangannya daripada proyek besar yang penuh ria. Sebuah senyuman tulus kepada orang tua bisa lebih bernilai daripada presentasi hebat di panggung dunia. Sebaik doa di sepertiga malam bisa lebih dahsyat daripada gemuruh tepuk tangan manusia. Inilah logika langit yang seringkali tidak dipahami oleh logika bumi. Dan ketika kematian datang mengetuk, maka ia tidak akan lagi mengejutkan. Ia menjadi sahabat yang lama dinanti. Bukan karena seseorang ingin mati, tapi karena ia telah menyiapkan hidup dengan sebaik-baiknya. Ia tahu bahwa setiap detik adalah bagian dari bekal. Setiap pilihan adalah bahan bangunan rumah di akhirat. Setiap doa adalah benih yang kelak akan tumbuh menjadi cahaya di alam kubur. Orang seperti ini tidak menyesal ketika ajal tiba. Karena penyesalan terbesar bukan datang dari orang yang miskin, atau gagal, atau tidak terkenal. Penyesalan terdalam datang dari mereka yang tahu bahwa hidup ini sementara, tapi tetap memperlakukan dunia seolah-olah selamanya. Mereka yang dahulu menunda sholat, kini menangis karena tidak diberi waktu untuk mengqada. Mereka yang dahulu terlalu sibuk untuk membaca Quran, kini berharap satu ayat bisa mereka baca saat sakaratul maut. Mereka yang dahulu lalai bersedekah, kini menjerit minta kembali hanya untuk memberi satu keping kebaikan. Namun waktu tidak pernah menoleh ke belakang. Yang lewat tidak akan terulang. Yang ditinggalkan tidak akan kembali. Maka siapapun yang hari ini masih bisa bernapas, masih bisa melihat matahari, masih bisa sujud di atas bumi, itulah orang yang paling beruntung. Karena ia masih punya kesempatan untuk berubah. Dan perubahan sejati bukan tentang mengubah semua dalam semalam, tapi tentang komitmen untuk tidak lagi hidup dalam kelalaian. Satu langkah kecil, satu niat yang jujur, satu amal yang ikhlas, semua itu akan membawa dampak besar jika dilakukan terus-menerus. Sebab dunia ini bukan tujuan akhir. Ia hanya lorong. Kita hanya melewatinya. Tidak ada yang menetap di lorong. Semua orang berjalan, dan semua akan keluar. Maka mengapa kita menghias lorong ini berlebihan, tapi melupakan rumah di ujungnya? Setiap orang akan mati, tapi tidak semua orang benar-benar hidup. Hidup bukan sekadar bernapas, tapi tentang bagaimana kita mengisi waktu yang singkat ini dengan sesuatu yang bernilai abadi. Dan nilai itu hanya ada ketika hidup diarahkan kepada Yang Maha Hidup. Dan mungkin, di antara ratusan hari yang kita lalui, hari ini adalah hari terbaik. Bukan karena semuanya berjalan mulus, tapi karena kita sadar bahwa masih ada waktu untuk pulang. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Masih ada waktu untuk menata ulang prioritas. Karena pada akhirnya, semua akan kembali kepada satu titik. Ketika tubuh ini terbaring diam, mata tertutup, lisan tak lagi mampu menyebut nama Allah. Hanya amal yang akan bicara. Hanya hati yang akan menjadi saksi. Hanya ruh yang akan bergetar, menanti takdir akhir. Dan jika sejak hari ini kita bisa melihat dunia apa adanya, sementara, singkat, fana, maka kita akan tahu bahwa tidak ada yang lebih penting dari menyelamatkan jiwa. Bukan demi menakut-nakuti, tetapi demi menyadarkan bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan. Dan terlalu pendek untuk disia-siakan tanpa arah. Maka mari kita isi sisa waktu ini dengan kebaikan, dengan zikir, dengan ilmu, dengan amal yang murni. Karena satu-satunya hal yang pasti dalam hidup adalah bahwa ia akan berakhir. Dan semoga ketika saat itu tiba, kita termasuk orang yang sudah siap, yang tersenyum ketika ruh dicabut, dan yang dipanggil dengan lembut olehnya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, dengan hati yang rida dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.